kandungnya, tengok nih. Diakuinya, tapi terakhir blunder. Mungkin karena dia malu sama penontonnya di bawah ya. Nih. Sampai apa? Ya mau jawab. Iya Dinda. Kamu tunjukkan dulu wajahmu biar saya jawab. Ya, ini biar kau baca dulu sampai apa? Panik dia udah kan? Ini sih udah selesai kamu bertanya. Boleh abangnya menjawab? Oke. Enggak dijawab. Iya kan? Oke, dengar ya. Berat saudara-saudara. Udah abangnya ngomong Sampai apa mereka? Oke, dengar dulu Dinda. Kak saya. Dengar dulu. Kalau aja suaramu udah sampai suara kayak perempuan. Nah, nyerang pribadi kan? Ini ciri-ciri orang yang sudah tidak bisa lagi berdialektika. Dia nyerang pribadi. Gak mampu memframing, kan gitu. Gak mampu dia untuk menaklukkan aku. Dia nyerang pribadi. Suaramu aja udah kayak orang perempuan katanya. Pribadi. Sementara dari awal aku berharap tadi malam diskusinya panjang teman-teman. Makanya aku baik-baik, aku tidak menghujat, ya kan? Aku tidak framing, aku tidak mencaci, supaya aku jangan diturunkannya gitu loh. Tapi dia udah mulai nih body shaming. Dia nyerang pribadi, dia bilang suaraku suara perempuan. Itu udah emosi dia. Nanti tengok teman-teman, emosi dia tengok. Nah, sampai apa? Tengok. Nah, masih mau framing dia. Sampai apa? Ya, saya jawab ya. Jangan dipatahkan ya, saya ngomong ya. Oke. Di dalam surah At-Taubah 29, memang benar. Saya sama Adinda Idris pernah mengkaji, tapi saya bilang sebelum kita mengkaji kepada kenapa diperangi, kita kaji dulu kenapa orang-orang kafir itu diperangi. Orang yang tidak beriman kepada Allah dan juga Rasulnya itu disebut dengan orang kafir. Kenapa orang kafir diperangi? Yang pertama, karena orang kafir itu tidak punya hukum. Waktu itu kan gue bilang sama Mudis, kau kan kafir nih, karena tak terima udah Fokus saja. Nah, motong dia. Nah. Nanti pelan-pelan nanti kita sampai ke sana. Ya kan kita jalan pelan-pelan dulu di Dinda, oke? Silakan. Kenapa orang kafir diperangi? Ya, saya tanya sama Exotic, Dis, ada nggak larangan dari Yesus untuk tahu ini makan dulu sudah dijadah? Ada nggak? Terus, lanjut terus. Saya kasih kesempatan kamu bicara terus. Ada nggak larangan dari Bible di mana Yesus melarang kau mengawini mama kandungmu yang Nggak ada. Nggak ada. Sudah? Kalian dengar nggak? Dia bilang kan tidak ada. Jadi yang seharusnya lompat dari Monas siapa? Siapa yang lompat dari Monas? Tiba-tiba dia blunder. Karena ditengoknya penontonnya, takut dia kehilangan jemaat, mulai dia blunder. Dibilang dia lagi ada. Tidak ada, kata dia jelas, cair dong. Saya teman-teman, makanya Edis itu tadi malam itu terpaksa naikkan saya. Dia terpaksa naikkan saya itu. Saya udah lama minta naik itu, akhirnya dinaikkannya gitu loh. Karena dia tahu aku nggak bisa di framingnya. Mencret pun dia nggak bisa di framingnya aku. Nangis dia. Yang ada dia yang ku framing. Kalau teman-teman nyimak diskusi tadi malam aku sama Edis itu satu arah. Aku bersedia diriku ditanyakan. Aku datang ke Komalnya satu arah. Surah At-Taubah 29 kan aku yang ditanyakan. Tapi dia nggak sadar, ku giring dia, ku tekan dia di situ, ngikut dia. Begitu cara ngadapin Edis. Jangan kalian berupaya untuk menjelaskan, oh dalam surah At-Taubah itu Edis begini gini. Kalau dengan disiplin ilmu bisa. Aku bisa saja bilang sama dia, cair dong. Aku bisa saja bilang sama dia, Edis, kalau kau baca dari ayat pertama sampai dengan ayat 29, kau akan tahu kenapa mereka itu diperangi. Karena mereka melanggar perjanjian damai. Buka surah Taubah 29. Terpaksa mereka diperangi karena mereka melanggar perjanjian damai. Mereka berkhianat kepada Nabi Muhammad SAW. Gitu loh, orang-orang kafir itu, orang Yahudi itu. Makanya mereka diperangi. Bisa saja aku berikan penjelasan yang ilmiah, tapi jangan. Ama Edis jangan. Selain gak ada otaknya dia, longor dia, gitu loh. Nanti kau jadi bulan-bulanan. Begitu, cair dong Bang Cakbas. Langsung susun strategi nyerang balik dia. Nyerang balik dia, mencret. Tengok, hingga akhirnya dia mencret. Tengok ini, saya di-kick sama dia. Begitu ngadapi dia, makanya dia takut sama saya itu. Tunggu saya beri penjelasan
Nggak dikasih sama menjelaskan, tengok ini. Ini debater handal muslim. Kayak begini. Ya, mulai nyerang pribadi. Kamu kesini pansos doang. Nah, pansos kata dia. Pansos. Boleh saya ngomong? Boleh Pansos. Ya? Oke, sekarang gini. Kamu tidak saya berikan ruang untuk pansos di sini. Sekarang kembali ke tema awal. Diperangi sampai apa? Ke kamu. Diperangi sampai apa, Pak Rum? Satu ayat dalam Bible. Nah, kamu di bawah saja. Kau Nah, kamu di bawah saja. Nah, kata dia saya pansos. Kita tengok ya. Ya, TikTok Bang Faruk ya. Kata dia saya pansos. Ya. Kita lihat TikTok Bang Faruk. Pansos ini. Ini. Luar biasa saudara muslim Bang Faruk memang. Ini. Pansos ini. Follower 132.000 dikatakan pansos. Cuman saya tak mau menanggapi. Itu umpan dari dia itu. Kata-kata pansos, kata-kata yang lain. Itu umpan. Supaya mengalihkan perhatian. Saya udah tahu itu. Ketika dia bilang suaraku kayak suara perempuan, saya nggak mau nanggapi. Ketika dia katakan bahwasanya saya itu pansos, saya nggak mau nanggapi. Nanti teralihkan. Itu strategi dia. Dan saya sudah baca strategi itu. Orang longor yang bilang ini follower 132.000 pansos, cobalah. Udah blunder dia, sanggup dia mengeluarkan narasi mengatakan saya pansos, sementara follower saya 132.000. Coba. Cuman aku nggak mau nanggapin itu, terserah dia bilang pansos, terserah dia bilang apa. Tujuan awalku tuh menyerang dia dengan materiku gitu loh, nih. 132.000 pansos. Kalau followersku tadi 5.000, 8.000 iyalah. Iya kan? 132.000 loh pansos katanya. Bang Dewa jual kaosku lagi, gambar mukaku, namaku. Laku dijual pansos katanya. Blunder dia, udah kemana-mana, arah diskusi dia udah kemana-mana. Dan dia sudah mengakui kan beberapa hal. Yang pertama, dia mengakui kalau diskusi dia itu framing. Itu pertama. Yang kedua, dia sudah mengakui Yesus itu tidak melarang untuk dia kawin dengan mama kandungnya. Gak bisa aku fokus. Dia mau framing, dia mau body shaming, suka kau, gak akan kutanggapi body shamingmu. Mau kau nyerang pribadi, sukamu, gak akan kutanggapi. Begitu juga aku sama RK. Itu pengalihan perhatian itu teman-teman. Jadi ketika kau diejek, ya pribadimu diserang, kau baper, nah kena kau. Itu strategi itu, kena kau, akan teralihkan. Sementara dia sudah tersudutkan dengan materi yang kau sampaikan, dengan pertanyaan yang kau sampaikan, itu udah tersudutkan dia. Gitu loh. Maka dia mencari jalan ini untuk mengalihkan perhatian. Gimana ini? Oh, serang pribadinya. Baper nggak dia? Nggak baper. Panik dia tuh. Nggak baper dia. Gawat ini. Mental dia sudah jatuh. Itu maka dia nggak sanggup dia, ya kan? Itu belum lanjut lagi. Kalau lanjut teman-teman, bunyi diskusi satu arah itu loh, diskusi satu arah itu loh. Saya yang ditanyakan sama dia, ya kan? Padahal saya datang ke situ mau mengkomparasi siapa yang munafik. Ya, dia bilang Nabi Muhammad SAW munafik atau Yesus yang munafik. Saya punya data. Kitab Lukas dan juga kitab Yohanes, di mana di dalam kitab Lukas Yesus berjanji dia tidak akan tidak akan meminum hasil anggur lagi. Sementara dalam kitab Yohanes 19:30 ya, Yesus itu mengakui, ya Yohanes 15:30 ya, Yesus itu minum anggur asam sebelum dia meninggal dunia. Berbeda perkataannya. Gitu. Makanya nangis kalian kan, ya, yang kalian bangga-banggakan mencret. Sekarang saya tanya, berani nggak dia naik kemari? Mana berani dia naik kemari? Ntar teman-teman ya. Ngajak gondrong, belum bercelana dia, nggak mungkin ku ajak bang.
Setelah itu kan di jam 12, setengah 12 malam ya kalau nggak salah, kan lewat dia datang ke Komalku, gitu loh, nonton dia. Ku jambak nggak naik, nggak berani dia naik, dijambak. Aduh, berakhir tragis awak dikik sama dia. Oke, Kakak Zakia. Nah, ini Oten pun gak ada yang berani naik ini. Kita kaji yo. Hidup Oten menjijikkan. Menjijikkan dalam hal kalian beranak pinak, cara makan kalian, cara hidup kalian menjijikkan. Ayo naik, kita kaji. Tidak Oten namanya kalau tidak menjijikkan. Kencing gak cebok, menjijikkan. Makan pakai tangan kiri, menjijikkan. Kawin dengan mama kandung, menjijikkan. Apalagi? Bahkan dalam Yesaya 66:17 yang kalian makan itu adalah binatang yang menjijikkan. Apa yang katanya? Apa agama yang makan tikus, makan B2, makan guguk, makan segalanya, agamanya apa? Sampai binatang menjijikkan pun dimakan. Oten. Gaya hidup menjijikkan, yakin pula masuk surga. Yang enggak. Iya kali lawar, petir lagi bang dimakan bang, petir. Kak Zakia, selamat bergabung Kak Zakia. Kakak Zakia. Enggak ada Oten yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kakak, ada yang mau sampaikan? Ada, aku suka aja ini tuntunan, saran-saran abang ini mantap sekali. Iya, begitu. Cara ngadapin itu begitu. Jadi gini teman-teman ya. Okay. Jangan berupaya memberikan penjelasan. Karena apa? Karena dia tidak cari jawaban. Percayalah. Kesalahan dari guru-guru kita, ustaz-ustaz kita. Ketika naik ke Komal dia berupaya menjelaskan. Kena dibikinnya. Jangan berupaya menjelaskan. Ya kan? Sekedarnya saja. Gitu loh, beri jawaban sama dia, habis. Contoh, berapa 2 tambah 2? 4, habis. Setelah itu rancang pertanyaan, atau ketika kita menjawab, di dalam jawaban kita ini sudah ada narasi untuk nyerang balik dia. Bunyak dia itu. Aku tuh cuma kadang sanggup nontonnya Edis tuh nah Bang Taro. Muarak melihat itu aja. Iya bunyak. Cobalah, siapa yang nyangka? Ya, itu namanya framing. Siapa yang nyangka? Dari saya yang ditanyakannya perihal tentang surah At-Taubah, berkali-kali dia tanyakan, diperangi sampai kapan? Gak mau ku jawab. Diperangi sampai kapan? Gak mau ku jawab. Diperangi sampai kapan? Katanya, gak mau ku jawab. Diserang aku ini kan? Gitu loh. Tapi aku berupaya tidak mau menjelaskan. Nah, ketika aku menjelaskan, ku serang dia dengan hukum kawin. Bingung dia kan, panik dia. Oh kayak gini. Loh, kok balik kok jadi aku yang diserang ini kok gini. Bingung dia. Kalau kalian berupaya menjelaskan nggak gitu loh Dis, maksudnya begini-begini, dicandain kan. Hahaha. Begini loh Dis, tengoklah Islam ini, tengoklah Islam ini. Itu nggak gitu. Dialektika, dunia dialektika offline online itu nggak kayak gitu, kecuali offline ada moderatornya. Salah satu narasumber ya, kalau dia tidak memberikan penjelasan yang aktual, yang jelas, dia akan dapat teguran dari moderator. Kalau offline boleh kau bikin gitu, kalau online tadi jangan. terpencet kalau Bang lah. Ya siap Kak Zakia, sekran jazakillah khair. Terima kasih Bang sudah naik Kakak. Ya. Kan nggak nyangka orang kan, kebalik kan, dari dia yang memberondong aku, berupaya memframing aku, diperangi sampai kapan? Nggak mau aku jawab, diperangi sampai kapan? Nggak mau aku framing kau Dis, aku nggak mau kau framing, gue bilang. Berbalik, dikasihnya aku kesempatan menjelaskan 1 menit aja, sudah terkapar dia. Enggak aja. Udah diakui dia nggak ada dari Yesus, tiba-tiba ada. Dikasihnya kitab imamat. Tahu dia kalau ku koreksi atau ku tanggapi kitab imamat yang dikasih dia data itu tadi, mencret dia. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat itu dan ketentuannya itu untuk Bani Yakub. Yesaya ya, Efesus 2 nomor 15. Hukum Taurat dan segala ketentuannya sudah dibatalkan. Belum lagi kita mengkaji
tentang mau nyikap aurat orang tua, aurat ibunya. Ya nggak boleh. Jangankan aurat orang tuamu, aurat istrimu pun nggak boleh kau buka sebelum kau kawini. Aurat istrimu pun nggak boleh kau buka sebelum kau kawini. Tapi kalau udah kau kawini kan boleh. Oh, nggak boleh dikawini. Nah, itu yang kutanya, mana larangan kawinnya? Mana? Jadi yang layak lompat itu Edis, ya. Ini saya rasa pun hamba-hambanya Edis yang naik kerasukan ini, nggak ada yang mau diskusi ini. Halo, Salam, Lai. family. Salam. Iya, Islam Kristen, Dinda. Kristen. Oke, mau diskusi kita, Dinda? Iya. Oke, tema Bang Faruk hari ini, hidup Oten menjijikkan. Kenapa menjijikkan? Kita akan kaji dari Tunggu dulu. Dengan temamu itu udah pakai otak yang benar kau? Belum? Saya tanya dulu itu. Sebelum berlanjut kita. Aku mau memaparkan. Sebelum berlanjut. Apakah otakmu sudah kau pakai dengan benar atau belum? Itu kalau udah benar. Karena Aku otakmu paparkan itu dulu, udah sama. Dinda. Karena Dinda. otakmu itu sudah rusak. Kenapa ketawa? Dinda, Karena otakmu boleh saya itu paparkan dulu, menjijikkan. Dinda? Boleh saya narasikan dulu, Dinda? Gini, Saya Dinda, tanyakan ya. dulu, apakah otakmu itu sudah kau gunakan dengan benar atau belum? Oke, saya jawab Dinda ya. Dengan temamu ini. Iya, saya jawab Dinda ya. Dinda Iya. ya. Oke, dimit dulu Dinda, dimit Dinda, ya. Jadi begini, Dinda, cair dong Kakak Vi. Ya, jadi begini, Jawab Dinda. dulu itu, Ya. jawab dulu Kenapa? itu. Sudah kau gunakan otakmu itu dengan benar atau belum? Ya, udah marah Jawab dulu dulu, itu, kau marah nanti dulu. kita lanjutkan nanti. Iya. Pertanyaan Udah, saya boleh ku jawab, udah atau Dinda? belum? Pertanyaan saya Iya, boleh udah ku atau jawab, belum? Dinda. Jawab dulu itu. Udah. Saya jawab, Dinda ya. Saya jawab ya, dulu, Dinda ya. apakah udah Oke. kau gunakan Ya, ini mau saya otakmu jawab. itu Gimana ku jawab? dengan benar atau Timpal salah? suaramu. Ini mau ku jawab. Sabar dulu, Mana diam, jawabnya? Dinda, diam, Udah Dinda, atau ya. belum? Kenapa? Iya. Enggak, Iya, bentar, ditanya Dinda. dulu. Oke. Otakmu Kenapa itu saya sudah angkat? kau gunakan Aduh. dengan benar atau belum? Kerasukan. Oke, gini, Dinda. Kenapa saya angkat tema ini? Karena Enggak, ikut saya dulu. saya tidak menemukan. Jangan dulu itu narasi itu namanya. Narasi itu. Yang kutanya, udah kau gunakan otakmu dengan benar? Udah kau gunakan logikamu dengan benar atau belum? Udah, belum? Oke, saya jawab, Dinda ya. Cair dong. Udah atau belum? Jawab ya. Sabar, Dinda ya. Ini Dinda mau saya jawab. Jangan ngomong kamu. Nggak bisa saya jawab kalau kamu ngomong. Nggak jawabanmu? kedengaranmu nanti. Ya, Kalau oke. udah kau Jadi jawab begini itu, teman-teman kalau ya. udah, Kenapa saya jangan, angkat tema jangan, ini jangan. ya? Karena Udah kau ya Allah gunakan ya otakmu dengan benar atau tidak? hari Minggu Udah belum? teman-teman kerasukan orang. Hari ini mau ku jawab loh, Dinda. Kerasukan. Ini mau ku Sebenarnya jawab. kau itu yang kerasukan. Iblis otakmu itu sebenarnya. Oke, saya jawab, Dinda ya. Turun dia. Turun dia. Jadi oke, kamu udah turun, simak, Dinda ya. Kenapa saya angkat tema ini? Karena ya berdasarkan Bible kalian sendiri, kalian tuh nggak punya hukum, kalian nggak punya syariat. Bukan saya lagi mengatakan, Yahudi pun mengatakan kalian nggak punya syariat. Kenapa kalian nggak punya syariat? Karena kalian nggak punya nabi. Kalian nggak punya nabi yang membawa syariat seperti apa yang tertulis dalam kitab Keluaran juga Ulangan, bahagian dari Taurat, itu adalah Nabi Musa. Sang pembawa syariat itu adalah nabi. Nah, bersih-bersih itu bahagian dari syariat. Kau kan nggak punya nabi, kau nggak punya syariat, berarti kau nggak punya aturan bersih-bersih. Gitu loh.
Aturan hidup itu bagaimana cara hidup itu gitu loh. Bagaimana memahami kehidupan ya. Bagaimana kita bersosialisasi itu hukum syariat. Di mana syariat itu dibawa oleh para nabi. Dan setiap para nabi memiliki syariat yang berbeda-beda. Contoh, di zamannya Nabi Adam alaihissalam boleh pernikahan incest. Karena pada masa itu tidak ada manusia. Nabi setelah Nabi Adam sudah tidak membolehkan lagi. Karena manusia sudah banyak pada masa itu gitu loh. Kalau kau memang punya syariat, siapa nabinya? Kan nggak ada, berarti kau nggak punya syariat. Kalau kau nggak punya syariat, berarti kau hidup suka-suka. Ya, makhluk ciptaan Allah yang hidup suka-suka di atas bumi ini siapa? Binatang. Binatang yang nggak punya aturan tentang bagaimana cara berpakaian. Binatang yang nggak punya aturan tentang siapa-siapa yang boleh atau tidak boleh dia kawinkan. Itu binatang, gitu loh. Binatang yang nggak ada aturan bagaimana tata cara masuk kamar mandi, bagaimana tata cara makan, bagaimana tata cara bersih-bersih, bagaimana tata cara masuk ke rumah, tentang halal dan haram. Binatang. Makanya ada kambing dimakannya aja tumbuhan dari orang lain, nggak peduli kambing karena dia binatang, dia nggak punya syariat. Dan ternyata ada manusia yang nggak punya syariat. Siapa? Oten. Ketika kau tidak dilarang kawin dengan mama kandungmu yang melahirkan kau, menjijikkan nggak itu? Menjijikkan karena itu tabiat binatang. Itu masih tentang kawin, belum lagi tentang toharo atau bersih-bersih. Kasih syariat dari nabimu kalau kau punya nabi tentang tata cara bersih-bersih. Anjuran untuk cebok ada? Nggak ada. Siap kencing nggak cebok, jijik nggak? Siap kencing nggak cebok, menjijikkan nggak? Setelah bersetubuh dengan pasangan tidak mandi junub, jorok nggak, jijik nggak? Makan pakai tangan kiri, jijik nggak? Jijik, gitu loh. Makanya saya bilang, ya kan, hidup kalian menjijikkan, kerasukan. Dikasih Babang Faruknya kesempatan untuk menjelaskan supaya nyampe ilmunya kepadamu, Dinda. Jangan modal kerasukan seolah-olah kok seperti guguk itu kan gitu. Kalau dibilangi kau, orang lain yang bilangi kecuali tuannya ya. Kalau tuannya diam dia. Tapi kalau orang lain yang bilangin nama guguk, kau dengarkan dulu aku ngomong, kata tetangganya. Guguk itu nggak akan diam, dia malah menggonggong. Gok. Dengar, aku bilang sama kau dengar. Gok. Itu guguk. Bahkan kalau kalian mencerna lagi teman-teman Oten ya, di dalam kitabmu kau disamakan dengan binatang. Kau dikatakan domba. Di dalam Bible, di dalam kitabmu juga tidak ada kata-kata nikah, yang ada kata-kata kawin. Kata kawin itu dinisbatkan untuk binatang yang berkembang biak. Sementara ya untuk manusia ya itu kata-kata yang pantas, diksi yang pantas itu adalah menikah. Menikah bukan kawin. Lain kan dikatakan kawin, ya kan? Mirip binatang. Gitu Dinda. Ada nggak yang nggak kerasukan ya? Coba kita naikkan lagi nih. Ada Farlan nih, Farhan. Cairo. Masya Allah. Masya Allah. Siapa tadi yang kasih itu? Siapa yang kasih kereta tadi teman-teman? Masya Allah. Oh Bang Musafir, Masya Allah. Barakallahu fikum Bang Musafir. Masya Allah. Jazakumullah khair. Masya Allah Bang Musafir. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Syukran Bang. Barakallahu fikum. Oke, Farhan Madun, selamat bergabung Farhan. Selamat bergabung Bang Faruk. Iya. Islam Karistin. Islam Bang. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Iya bang. Lanjutkan bang. Strategi abang itu untuk debat bersama seperti semacam Edis itu bisa untuk sampaikan ke teman-teman abang, itu strategi abang itu bagus sih banget itu. Iya, jadi strategi itu pun di dunia karate, Bang Faru pun kan main karate. Jadi ketika kita fight ini, berantem, lawan kita ini kita tahu dia tidak memiliki disiplin ilmu bela diri, nggak apa-apa. Ditepuknya kita nggak apa-apa, deketin dia. Ditendangnya kita lagi nggak apa-apa, deketin dia. Tapi kita punya satu teknik, nggak usah hiraukan. Tendangan dia di pinggul, tendangan dia di leher, nggak usah hiraukan. Kita fokus pada satu titik, apa? Deket sama dia. Nah, ketika deket dia, kita berikan pukulan yang membuat dia tidur nyenyak. Jangan hiraukan pedas-pedas. Soalnya kalau Edis itu bang, kalau sudah kalah debat itu menang ketawanya bang, menang ketawanya. Tadi malam ada ketawa dia. Coba ada ketawa, panik dia kan. Bahkan buka data imamat 18:7 nggak tahu dia ayat tentang menyikap aurat orang tua, nggak tahu dia ayatnya, ya Allah. Iya, bilangnya belajar 13 tahun bang. Aku udah senyum-senyum, aku ya Allah sih di sini. Nggak tahu dia imamat 18:7, ya Allah ya Tuhan. Katanya debat sandal. Yang Lama anehnya nggak dia lagi buka bang, imamat? Kitab imamat belajar 18:7 lama 13 nggak tahun dibukanya? Al-Quran katanya, tapi baca Al-Quran saja belum bisa bang. Yang bisa terjemahnya saja itu pun menerjemahkan itu artinya di pelontar-pelontir itu bang. Oke, siap Bang Farhan, makasih banyak Bang Farhan ya. Kita naikkan dulu adik-adik Kristennya Bang Farhan ya. Nanti digigitnya kita di bawah di atas ya. Monggo bang Farhan, selamat berjuang bang Farhan. Iya. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak hafal di kitab imamat tentang mengangkat membuka aurat orang tua itu, ibu itu, istri ayah. Aku udah geleng-geleng, ya Allah saya di sini. Apalah di kepala saya di sini. Capek-capek dicari-cari di Google. Katanya debat tersandal coba. Kita tengok teman-teman apologet Islam kalau bicara bam, data itu dari sini semua, bam, keren. Gitu. Oke, kita naikkan lagi, ada nggak adik-adik Oten? Atau tapping lah adik-adik ya. Adik-adik Oten tapping di bawah. Saya Oten naik bilang. Saya Oten naik atau ODGJ, tapping ODGJ. Assalamualaikum abangku. Waalaikumsalam Bang Tiandi. Silakan Bang, ada sampaikan Bang. Tapi aku kasihan bang dia kalau abang gulung kayak gitu. Kasihan nanti nggak ada apanya bang. Umatnya nanti yang nyembah dia tuh nggak makan dia nanti di sana bang. Umatnya ngamuk-ngamuk kok, sampai aku diteror, diancam-ancam, aku di DM ya nggak aja. Ya tapi kan kasihan bang. Janganlah gitu bang. Ada DM, ada beberapa DM teman-teman, ancaman mau dibunuh aku. Karena aku nanti dibaca istriku kan, jadi risau istriku. Ku hapus DM-nya. Dibunuh. Edis yang kalah debat aku yang mau dibunuh, enggak ada. Mantap abangku, lanjutkan terus bang. Gulung terus, gulung. Iya. Siap Bang Tiandi. Makasih banyak Bang ya. Ya, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yakinlah dia Edis ngalahkan aku tadi malam, kok aku mau dibunuh? Di mana kau tinggal? Biar ku ini kan kau di mana? Wah ini bukan takut teman-teman ya. Kita harus jaga juga perasaan istri kan. Cuman kalau istri kita nengok DM itu kan, karena istriku bebas buka TikTokku bebas dia. Ku hapus gitu loh. Ada 2, 3, ada 4 itu. Kalau debat kok ngancem-ngancem bunyi, enggak. Tapi klien yang framing halal darah. Klien rupanya menghalalkan darah, halal darah. Enggak aja. Aku dari awal udah bilang mengalahkan Edis diskusi itu bukan sebuah prestasi, enggak. Orang yang dikalahkan orang longor kok. Ini prestasinya itu, longornya itu. Oke, kita naikkan MID kampus.
Edis kan suruh lompat. Oke, MID selamat bergabung. MID kampus. Halo MID. Halo. Kejang-kejang awaknya Edis kan. Ya Allah. Aduh, kita naikkan lagi ya. Jeffrey Siregar. Follower 132.000 aja bilang Edis pansos. Ya, enggak. Jeffrey, selamat bergabung Jeffrey. Halo Jeffrey. Kamu Batak atau gimana? Iya, Islam Kristen Dinda. Dinda, ya, di sini kita tidak membahas tentang suku Dinda, ya, apapun sukumu, ya, itu urusanmu. Soalnya kamu terlalu longor. Kayak tadi malam kamu kebanyakan longor. Iya. Udah Dinda, boleh Bang Faruknya ngomong dulu? Harusnya Oke. disimak. Iya, oke Dinda, oke. Saya tidak perlu menjelaskan sesuatu kepada orang yang nggak ngerti apa-apa. Tema kita hari ini, hidup Kamu oten itu udah longor. Dengar dulu Dinda. Dengar dulu Hidup yang oten tadi malam itu. menjijik. Kamu yang longor atau Menjijikkan. gimana? Ya silakan. Kalau kamu mau ngomong silakan. Wajar teman-teman. Idola dia kalah, jadi dia marah-marah. Silakan. Ekspektasi gimana? Di situ di mananya kalah? Kalah di mana? Sudah? Kalah di Oke. mana? Saya tidak perlu mengulang lagi. Kalau adu Dengan argumen, Dinda. jangan lari Saya kemana-mana. tidak perlu mengulang lagi cerita kepadamu di Jangan mana lari ketika kemana-mana. aku bertarung telah kuruntuhkan lawanku, nggak perlu. Saat ini aku berhadapan samamu, aku diskusi samamu, nggak usah kita bahas orang lain lah. Biar kita maju diskusinya. Jangan ya. bahas orang Tema lain. Bang Faruk Biar hari simak ini lah, adalah simak dengan baik. Iya, sudah Dinda. Jangan Mau ngomong lompat lagi, mau marah kemana-mana. lagi? Mau marah lagi? Bukan marah, Oke. cuman kamu kan punya otak. Ya sudah. Oke. Tema kita hari ini. Disimak dengan baik. Udah silakan ngomong Dinda. Nanti abangnya ngomong, jangan ngomong Dinda ya. Sudah? Harus disimak dengan baik. Kalau adu argumen, simak dengan baik. Jangan Iya, lari kemana-mana. Oke, dengar Dinda ya. Tema kita hari ini, hidup oten itu menjijikkan. Kenapa menjijikkan? Karena hidup oten itu tidak memiliki syariat. Kenapa tidak punya syariat? Karena Kristen itu tidak punya nabi. Yang ada itu apostolos, yaitu Paulus. Dimana ketika Paulus itu pun menjadi apostolos dan menjadikan dirinya apostolos, dia tidak memiliki syariat, tidak menyampaikan syariat kepada orang-orang yang menuhankan dirinya. Ya, jika memang ada syariatnya nanti, saya tanyakan kepada Anda, ya, kita mulai ya bentuk menjijikkannya kalian tentang bagaimana cara kalian berkembang biak. Sekarang saya tanya, ya, adakah ayat dalam Bible di mana Yesus melarang kamu untuk kawin dengan mama kandungmu yang sudah jadi janda? Kalau ada silakan tunjukkan datanya. Data ya. Silakan. Longor. Udahlah, kamu longor. Nggak mau tanya Edis. Edis jawabnya apa ya? Ada nggak Edis? Ditanyakan Edis ya. Adu argumen sama Edis kamu kalah jauh. Iya, terserah kamu lah. Kita tanya Edis Nanti ya. Skakmat dari sini jadi penistaan. Nih. Gimana, Dis? Oke, sebentar baru kita sekedar bernostalgia nih. Soal kebuhanan, oke? Kita sekedar bernostalgia. Oke, boleh. Kita sekedar bernostalgia dulu. Oke, Oke, jadi mereka diperangi. Sebentar, mereka diperangi sampai masuk Islam sampai bayar. Diperangi. Itu nggak kau nggak jawab itu. Gak jangan ya. Sebentar, mereka diperangi sampai apa? Sampai apa mereka diperangi? Framing Dis sama aku, Dis. Oke, baik. Oke, saya nggak usah framing. Ah, dia ngaku framing kan? Dia ngaku framing. Iya, framingnya dia Oke. di mana? Simak. Ya, dia ngaku framing kan? Framingnya di Oke, mana? saya tidak framing. Edis ngaku framing. Lanjut. Framingnya di mana? Disimak dengan baik. Coba lihat.
sih Faruk mewek begini? Ini jagoan kalian teman-teman. Ini jagoan kalian teman-teman. Nanti tengok ya, Edis ngakuin iya. tidak ada larangan dari Yesus untuk kau kawin dengan mama kandungmu. Di situ sekarang saya tanya, diperangi sampai apa? Ya ngomong Dinda. Ya kamu. Oke, saya mau Dengar dulu diperangi kayak mana. Itu harus disimak dengan baik. Oke, sudah. Enggak, kamu nggak usah jawab sampai apa? Nah, kamu nggak usah jawab. Iya kan Dia jawabanmu lari bertanya, kemana-mana. tapi saya nggak dikasih jawab. Jawabanmu lari kemana-mana. Nggak bisa menjawab. Nggak bisa menjawab. Ya, ini biar kau baca dulu sampai apa? Jawabanmu karanganmu sendiri kebanyakan. Udah jangan menghibur diri kok Dinda. Dari tadi menghibur diri kok aku tengok. Enggak nih. Menghibur diri. Longor. Saudara. Sampai apa mereka? Ini masih berupaya aku teman-teman lepas dari framing dia. Ketika aku ngomong hancur dia. Tengok. Framingnya di mana? Coba jelaskan dulu. Dia udah ngakuin framing kok pun gak aja kok. Iya framing. Dia udah ngaku kok dia framing gak aja kok bela pula lagi dia. Sampai apa? Nah, saya jawab ya. Jangan dipatahkan ya, saya ngomong ya. Oke. Di dalam surah At-Taubah 29, memang benar. Saya sama Adinda Edis pernah mengasih. Ini detik-detik hancur dia nih. Dikasihnya aku bernarasi habis dia. Kenapa diperangi? Kenapa diperangi? Kita kaji dulu. Kenapa orang-orang kafir itu diperangi? Orang yang tidak Udah mulai blunder dia nih. Dia udah pula panik. Tarik napas dia kan. Tarik napas dia. Tengok. Gestur wajahnya udah panik dia. Minum dia. Terlalu Minum dia. longor soalnya banyak congornya. Minum dia. Kan gue bilang sama Mudis, kau kan kafir nih. Aku tak bebas udah Fokus saja. Mereka diperangi sampai apa? nanti kan Fokus saja diperangi sampai apa Iya, katanya. ada Fokus nggak ada ke di situ. aku ngomong. Diam dulu kok Dinda, jangan menghibur diri kok. Simak ini, simak. saya tanya sama Yesus, ada nggak larangan dari Yesus untuk kau kawin di mak kandung? Mau ngelak dia pertama. Ngelak dia. Tengok. Lanjut aja. Nah, nggak mau jawab dia, tangguh dia. Ku paksa lagi. Tapi kan itu dijawab semua. Kau mengawini mama kandungmu yang Nggak ada, nggak. Nah, nggak ada. Dia sudah mengakui nggak ada. Maka muncul pertanyaan sama Mu Jeffrey. Kapan kau kawini mama kandungmu? Menjijikkan nggak ketika kau kawin dengan mama kandungmu? Jijik nggak? Ya udah ngakui, tidak ada. Ya kan? Yang lompat dari Monas itu siapa? Dia, udah diakui dia kok. Tidak ada, tapi setelah itu dia blunder. Gitu loh, dirubah dia lagi jawabannya. Karena Yedi sudah mengakui tidak ada, berarti boleh. Nah, ketika boleh, saya tanya kepada Jeffrey, kapan kau kawini mama kandungmu, Jeffrey? Kapan sama kayak Edis kawin sama mama kandung Glenn? Jika ada manusia, dia mengaku dirinya bertuhan, tapi Tuhannya tidak melarang dia untuk kawin dengan mama kandungnya, ya, tidak dilarang Tuhannya untuk kawin dengan mama kandungnya, bisa dipastikan yang disembahnya itu bukan Tuhan tapi setan. Itu setan. Itu syariat paling utama itu loh, tentang berkembang biak loh. Syariat paling utama itu. Jika ada manusia, dia mengaku-ngaku bertuhan, tapi Tuhannya tidak memberikan hukum kepada dia tentang kepada siapa dia boleh berkembang biak atau kepada siapa dia berkawin, Tuhannya tidak tidak memberikan larangan, aturan tentang perkawinan, ya, tidak dilarang oleh Tuhannya, maka bisa jadi dipastikan jangan-jangan yang dia sembah itu bukan Tuhan tapi setan. Kenapa setan? Nah, ketika ada oknum Kristen melakukan hal itu, berdosa nggak dia? Enggak. Kenapa nggak berdosa? Nggak ada larangannya dalam Bible. Nggak dosa dia, karena nggak ada larangannya. Sama halnya ketika di Indonesia, jika tidak ada undang-undang penyalahgunaan narkoboy, tidak ada undang-undang, tidak ada hak dan juga kapasitas dari seorang polisi menangkap masyarakat yang menggunakan narkoboy, nggak boleh ditangkap. Karena nggak ada undang-undang yang larang itu. Sama halnya dengan Edis mengakui tadi, Yesus nggak pernah melarang itu, berarti boleh. Dan jika pun dilakukan tidak berdosa. Nah, ketika ya seseorang yang katanya beriman melakukan perbuatan itu, kawin dia dengan mama kandungnya, bersetubuh dia dengan mama kandungnya, menjijikkan nggak itu? Menjijikkan. Menjijikkan. Ketika berkembang biak saja cara kalian menjijikkan,
boleh dengan mama kandung kalian, dan makhluk ciptaan Allah yang sama perbuatannya seperti kalian itu siapa? Binatang. Sama binatang. Kan boleh dia pakai lagi mama kandungnya, binatang itu. Itu masih dalam hal itu, belum lagi dalam hal yang lain kita kaji kejijiannya. Edis sudah mengakui tidak ada. Bahkan saya, teman-teman, saya beruntung, alhamdulillah, syukron, jazakillah khair buat kakak yang ngerekam ini. Karena sebenarnya bukan saya yang ngerekam ini. Ada bukti otentik kita kan, dia sudah mengakuinya, ada bukti videonya gitu loh. Makasih banyak kakakku. Nangis kau Jeffrey, nangis kau. Ngadu kau medis kan, ngadu kau. Kita naikkan lagi Mario WR 98. Tadi malam Bang Hiro, tadi malam saya datang ke Komal dia. Oke, Mario WR 98, selamat bergabung. Apa kabar? Ya, Islam Kristen cair Bang Pangeran, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Islam Kristen absen cair do. Iya. Paus. Iya, Islam Kristen. Oh, mengharap give by kau nih. Ini nggak waras ini. Kau yang nggak waras. Menelaah pertanyaan aja pun nggak bisa deh, coba lah. Ya. Aku tanya Islam Kristen, kau mengharap gift, masa itu jawabannya? Sama kan kayak Edis kan, yang saya tanya, adakah larangan dalam Bible Yesus melarang kau untuk kawin dengan mama kandungmu? Dia kasih ayat ya, dilarang menyingkap pakaian ibu kita, aurat ibu kita. Berarti kalau Imam 18:7 dia kasih, berarti Yesus itu juga bersalah. Dia langgar imamat. Kenapa? Kalau dia tidak menyingkap aurat, kalau dia tidak menyingkap aurat ibunya, bagaimana cara Yesus menyusu? Oh, memang miskin kali kau. Bagaimana cara Yesus menyusu kepada ibunya jika dia tidak menyingkap aurat dari ibunya? Bagaimana caranya? Cair dong. Mengharap Jeff orang ini. Iya Dinda, iya aku ngarap gift Dinda memang untuk bantu temanku si gondrong yang nggak bercelana. Bisa lah kau jual agama itu mengharap gift biar kau makan. Iya, aku mengharap gift. Teman-teman Muslim pun tahu, tapi aku mengharap gift dari saudara Muslim. Karena aku punya teman Dinda, si gondrong nggak bercelana. Aku bercita-cita mau belikan dia baju, jubah, dan juga kolor gambar SpongeBob. Orang absen baik kau cair dong. Iya, aku ngasih tau si gondrong. Cair dong. Kau mau nengok paus? Kau mau nengok paus? Kecil kali paus sama saudara muslimku. Kau mau nengok paus? Ya, ya kasih lah biar kau makan. Pingsan kau. Kita diskusi Dinda Mario. Memancing anak penontonnya itu biar dikasih. Cair dong. Diskusi kita Dinda Mario. Kau tuh Faruk. Kejang. Ini ada dampak junjungannya babak belur di Komal ya. Kejang. Aku tahu Edis kejang naik dari tadi. Nggak ada modus. Gift ya kan. Ya Dinda. Dinda. Kan datang. Diskusi kita Dinda. Ya kan? Cair dong, Bang Musafir tengok. Udah, kau tengok. Keluar pausnya kan? Udah. Makanya kau jangan cerita gift. Kau lapar kau itu. Kau jangan cerita gift sama saudara muslimku, nggak ada harganya. Gak usah kau ngomong-ngomong gift, nangis kau nanti, cair dong. Nangis kau kan? Kasih lagi biar semangat dia. Oke, diskusi kita Mario, saya kasih kamu kesempatan sekali lagi. Saya harap kamu waras. Kalau nggak nyambung juga saya turunkan. Oke, diskusi kita Dinda Mario. Oke, ya tema kita hidup oten itu menjijikkan. Saya sudah kasih tadi narasinya. Kenapa menjijikkan? Oke. Kenapa menjijikkan? Oke, kita kaji tentang perkawinan dulu ya. Adakah larangan dari Bible di mana Yesus melarang kamu untuk kawin dengan mama kandungmu jika ada kasih bawa framing aja kau. Kok framing ini narasi? Otak kau udah capek tai gitu.
kau. Ini narasi kok framing. Narasi ya, jangan Ini bawa ngerti narasi lah. diksi nggak ini? Ini ngerti diksi Ya, nggak? jangan bawa narasi kau, kampret. Framing. Saya bertanya ini Pakai Dinda, narasi adakah pula ayat? kau, anjing. Iya, ajaran kasih. Alah, kau bawa-bawa ajar kasih Ajaran kau kasih yang kurang ajar. Kau yang kurang ajar, Inilah ajar buktinya kasih. bahwasanya Bang Faruk telah berhasil memukul keras dan menumbangkan apologi Ya, jangan andalan framing lah. Buktinya apa? Teman-teman Kristen kerasukan semua sama Bang Faruk. Kerasukan semua. Ya memang otak kau tuh otak udang. Iya, terserah kau lah Kau capek Dinda. taik mama kau, anjing. Terserah kau lah. Terserah kau. Sama juga nya sama Yesus. Dia pun gitu juga nya. Iya, Diskusi otak kita. kau tuh biar banyak bicara, banyak makan kau, banyak dikit, anjing. Capek kau Dinda. Aku nggak akan tersinggung kau maki-maki seperti itu. Nggak tersinggung aku. Iya. Nggak begores tahu badanku lah, ini, nggak aku begores kau nih, nggak begores. pengemis, jangan dikit, Main dong, Bang Zul. anjing. Gak begores ini. Capek kau membuang energi kau. Kita diskusi aja. Jika memang ada ayat dalam Bible di mana Yesus melarang kamu ya untuk kawin dengan mama Jangan kandung, bawa silakan framing, tunjukkan. anjing. Kalau ya Allah, ya Allah. Kalau tidak Iya, ada, jangan berarti bawa boleh. framing. Memang nggak ada di situ. Kita adat aja, nggak ada yang menikahi yang apa? Mama orang kandung. tuanya. Kau udah pernah apa belum? Oke. Anjing kau. Jadi Kau udah seandainya pernah apa jika belum? ada, dengar dulu Linda, jika ada teman Kristen yang melakukan hal itu, berdosa nggak dia? Jangan bawa-bawa agama. Kau udah pernah apa belum? Jadi aku bawa apa? Ini room lintas agama, ya aku bawa agama lah, nggak mungkin bawa kolor si gondrong. Kau bener kan? Ini dialektika lintas agama. Ya aku bawa agama lah, nggak mungkin aku bawa kolor si gondrong. Kau pun yang enggak aja kau. Jangan bawa-bawa agama katanya teman-teman. Jadi bawa apa? Enggak aja. Nggak mungkin juga kan aku bawa cawat si gondrong. Nggak baca kan oleh dia nanti, nampaklah nanti isi celananya. Aku di sini berjuang aja untuk belikan dia kolor sama jubah kok. Jadi teman-teman, inilah buktinya. Kalau kau bahas agama, jangan apa, jelaskan agama kamu dulu. Nangis kan, nangis. Gimana benarnya agama kau, jangan bahas agama Nangis. orang lain. Oke, saya jelaskan dulu agama saya ya. Dasar dari Mana? Islam itu, ini mau aku Mana? jelaskan Dinda. Ini mau aku jelaskan Dapat agama. bidadari dia 72. Iya, dengar dulu. Aku Nanti ke sana kita. Nanti Oke, kita ke bidadari. semua Baru di nanti ke surga Sunda ya, ke gitu. Pundal kok ya. Kerja kau ngentot di surga. Masuk surga turun kau ngentot. udah kasar kali itu, deh kasar kali itu. Itu udah kasar kali itu. Ya kalau ada di depan aku kau ngomong gitu nggak akan marah aku. Tapi perkataan itu ya ada saudari-saudari perempuanku di sini yang harus kujaga. Ya, saudari perempuanku ada di sini harus kujaga mereka. Ya, itu udah kasar kali itu. Nggak enak aku kalau saudari perempuanku mendengarkannya. Kalau aku kau maki, kau caci nggak apa-apa. Tapi kalau udah perkataan-perkataan seperti itu, saudari perempuanku nggak pantas mendengarkan itu. Ya. Jadi teman-teman, inilah buktinya ya bahwasanya adik-adik Kristen itu, si Edis itu sudah tumbang sama saya. Hotelnya kejang-kejang semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang kali kok itu. Habis Jadi ini gini ya. danja sotek. Adik-adik Oten ya, dijaga lisannya ya, jangan sampai mengarah ke hal-hal seperti itu. Aku kok maki nggak apa-apa, nggak masalah sama aku. Aku dicaci, dimaki kayak manapun nggak begores kulitku. Ada gunanya. Ya. Fokus Oke. fokus selangkangannya. Ya kalian pun fokus sama selangkangan. Kalau nggak ada selangkangan, nggak ada Tuhanmu. Fokus selangkangannya. Iya, kalau nggak ada selangkangan nggak ada Tuhanmu. Lukas 1 nomor 31. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah kau beri dia nama Yesus. Nah, Yesusnya keluar dari mana? Tujuan ke sana Keluar untuk dari mana? tujuan ke surga Yesusnya untuk keluar dari mana? Hmm. Kalau nggak ada selangkangan, nggak bertuhan kau. Nah,
aja kau. Targetnya apa ya? Bikin malu Targetnya dirimu biar aja kau. jumpa 7. Kalau nggak ada selangkangan itu nggak bertuhan kau. Kalau kami tetap bertuhan. Nggak ada hubungannya Tuhan kami dengan selangkangan. Oke, Love, selamat bergabung, Love. Assalamualaikum Bang Gefaru. Iya, Islam Kristin. Islam, Masya Allah Iya. Bang Faruk. Iya, assalamualaikum. Bang Faru anggota. Nambah Iya. aja. Sebenarnya oten-oten itu kebanyakan makan sampah basah sih sebenarnya. Makanya kalau naik itu mabuk. Makan apa tadi, Bang? Sampah basah. Aku bilang plastik loh, Abang, ini sampah basah. Ya, Sampah basah, pernah berhenti kok sampah basah. Tadi kan saya undang sama Bang Juma juga, tapi Bang Juma mungkin lagi sibuk. Saya suruh naikkan. Gara-gara si Jeffrey ini, ini si Jeffrey dijelasin sama Bang Faruk ini, masih nggak ngerti-ngerti gitu. Saya bilang, ya kebanyakan makan sampah basah, jadi gitu kalau naiknya. Bau kali itu, sampah basah bau kali. Siap, Bang Faru. Hah? Ini Bunda Esti ya? Aku yang bilang, Bang Love yang bilang loh. Wah. Bunda Esti, Assalamualaikum Bunda Esti. Sorry. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam Bang Iqbal. Siap. Ya, sehat selalu ya. Ya, di bawah saja Bang Faruk. Keren. Siap, Sumpah, Bang, siap. Mantau Siap. aja sih. Noten yang makan sampah basah naik aja enggak apa-apa. Oke, di bawah ya, saja. sampah basah ya. Sampah basah Iya. ya. Ya, sekarang Abang tuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alexander, selamat bergabung Alexander. Ya, selamat siang Laiku. Iya, Islam Kristin, Dinda. Saya Katolik. Oke, sudah nyimak tadi narasi Babang Faruknya di awal? Ya, sedikit lah. Oke, saya tegaskan lagi ya, saya jelaskan lagi ya, supaya bisa memahami ya. Oke, ya, dasar dari saya katakan hidup oten itu menjijikkan. Kita mulai dulu tentang perkawinan. Saya tanyakan, Edis sudah saya tanya, Edis katakan tidak ada. Adakah ayat dalam Bible di mana Yesus melarang kalian untuk kawin dengan mama kandung kalian yang sudah jadi janda? Ya, Emang sebetulnya pernah begini ya. Bang Faru, Sabar dulu Dinda. Dinda Mesra, sabar pernyataannya di dulu. mana? Ada di Bible tuh. Pernyataannya untuk menikahi. Sabar dulu Dinda. Saya sama Dinda Alexander dulu. Sabar dulu, silakan Dinda Alexander, silakan. Ya, jadi begini lah. Kalau menurut saya sih, Cair dong. Pangeran. ya, yang dibahas itu kan kalimat yang tertulis ya. Jadi di agama manapun kalau kita mengambil premis ya, contoh yang tidak tertulis, saya rasa semua agama itu ada ya, pasti ada. Begitu juga dengan Muslim. Nah, cuman kalau menurut saya sih yang perlu dibahas tuh yang tertulis. Karena Sudah. Di Al-Quran ada Bang, dilarang menikahi ibu kandungnya. Jangan bawa kitab orang Bang, kitabmu aja nggak ada. Kalau di Al-Quran ada, dilarang menikahi ibu kandungnya. Di Alkitabmu yang tidak ada. Jangan membawa kitab orang Bang. Kalau kau belajar tentang kitab orang, nggak ya, apa-apa. dimanapun tidak tertulis. Kata siapa? Di Al-Quran kami tertulis, dilarang menikahi ibu kandungnya. Di Oke, Bibelmu yang kita tertulis komparasi tidak dulu ada. itu. Kita komparasi dulu data dalam surah An-Nisa 23. Surah An-Nisa 23 inilah yang menjadi sumber hukum untuk kami umat Islam ketika kami menikah. Menikah Bang ya, bukan kawin. Ya, menikah. Karena kata kawin itu untuk binatang, bukan untuk manusia. Ya. Diharamkan bagi kalian menikahi ibu-ibu kalian. Nah, sementara di dalam Bible Anda sudah mengakui tidak ada larangannya. Berarti boleh bukan? Kalau tidak ada dilarang, bukan berarti boleh. Oke, gini aja. Jika ada oknum Kristen yang melakukan hal itu, berdosa nggak dia? Ya, pasti dong. Oke, jika dia berdosa, di mana larangannya?
Sebenarnya lebih beginilah ya. Jika memang dia dinyatakan dosa, gitu loh. Gini Dinda, jika memang dia dinyatakan berdosa, di mana larangannya? Sama halnya ketika aparat kepolisian menangkap orang di jalan, dia bawa ke kantor. Pihak kepolisian ini harus memiliki hukum, dasar hukum untuk menjerat anak ini, gitu loh, supaya dia dipidana, gitu loh. Jika tidak memiliki dasar hukum atau larangan ya untuk menjerat anak ini, maka pihak kepolisian tidak memiliki kapasitas untuk menangkap anak ini. Contoh, jika hukum di Indonesia tidak melarang orang menggunakan narkoboy, ya, bolehkah polisi menangkap orang yang menggunakan narkoboy? Ya, jadi itu nggak saya bantah ya. Enggak, saya jauh. Saya tanya, jika negara kita tidak memiliki undang-undang tentang pelarangan penyalahgunaan narkoboy, bolehkah polisi menangkap dan hakim memberikan hukuman kepada orang yang menggunakan narkoboy? Tidak ada satu tindak pidana yang dapat dipidana apabila tidak ada aturannya. Nah, tidak ada sesuatu tindak pidana yang bisa dipidana jika tidak ada aturannya. Nah, ketika ya Bible kalian tidak memiliki aturan tentang perkawinan, tidak ada larangan untuk kalian kawin dengan mama kandung kalian, apakah orang-orang Kristen berdosa atau akan dihakimi, dinyatakan bersalah ketika melakukan hal itu? Baik, itulah bedanya lah ya kalau manusia dengan binatang ya. Artinya begini, kalau kita manusia memang diberi akal pikiran yang mana sudah dapat kita untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang benar. Nah, kalau memang binatang tentu tidak ada otaknya, lah kan? Artinya apa? Narasi Anda justru gini Dinda, narasi Anda justru menggiring menyamakan Anda dengan binatang. Enggak. Sekarang saya tanya, binatang itu ada nggak aturan kawin bagi binatang? Begini lah, justru saya mau bilang. Nah, saya tanya, binatang itu ada nggak aturan kawin? Perihal tentang kawin kepada binatang, ada nggak? Justru karena itu saya bilang Laiku, kalau saya tanya, silakan Anda jawab saja ada atau tidak. Adakah aturan tentang perkawinan kepada binatang untuk binatang? Bukan hanya aturan perkawinan, Le. Di segala aturan tidak ada di binatang. Tidak ada di binatang. Nah, sekarang saya tanya. Oke, tidak ada di binatang. Sekarang saya tanya, adakah aturan tentang perkawinan bagi iman Kristen yang disampaikan Yesus buat kalian? Yedis mengatakan tidak ada. Edis sudah mengatakan tidak ada. Maka mirip nggak sama binatang? Justru kalian yang tidak memiliki aturan, kalian yang tidak memiliki syariat, kalian yang tidak memiliki larangan, menisbatkan kalian, menyamakan diri kalian dengan binatang. Kalau memang seperti itu pola pikir bola, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, Laiku. Kalau Islam jelas berdosa dia, ya, harus dihukum dia. Terserah gitu loh. Ada undang-undang, ya, ada aturan yang melarang itu, gitu Dinda. Iya, kalau saya pribadi ya belum tentu juga ini ya. Yang namanya saya udah sampaikan tadi perbedaan manusia dengan binatang. Nah, kalau kontesnya Lai bilang tadi tidak ada tertulis di dalam Alkitab. Cair bro. Sebetulnya bukan hanya itu saja sih, banyak sih yang tidak tertulis di dalam kitab-kitab suci baik agama manapun. Bukan kita teruskan hanya masalah perkawinan saja, banyak sebenarnya. Cuma seperti saya bilang, kodrat manusia dengan binatang itu sangat jauh berbeda. Nah, kalau memang ada orang yang melakukan menikahi ibu kandungnya, itu memang mengawini ibu kandungnya, itu memang binatang. Karena itu sudah diajarkan Patik nomor 5 ya, itu hormatilah orang tuamu. Oke, kita berpindah ya ke hormatilah orang tuamu. Oke. Hukum atau perintah untuk berbakti kepada orang tua, menghormati orang tua, itu hukum yang dibawa oleh Yesus atau hukum yang dibawa oleh Musa? Ya, yang diturunkan sama Musa. Yang diturunkan oleh Musa. Dan hukum itu berlaku untuk seluruh umat manusia atau hanya berlaku kepada umatnya Musa? Hanya berlaku kepada umatnya Musa. Ulangan 33 nomor 4. Ini saya buka datanya. Kita
saksikan teman-teman. Ini Dinda Alexander mau mengarahkan kepada hal bahwasanya orang Kristen itu diperintahkan berbakti kepada orang tua. Kita kaji apakah benar. Jadi Dinda ya, ulangan 33 nomor 4. Kita berangkat di ulangan 33 nomor 4 dulu. Bentar ya, kita cari yang besar tulisannya.